Pernah nggak, kamu punya sesuatu yang sangat penting untuk dikerjakan, tugas yang bisa mengubah nilai, pekerjaan yang bisa meningkatkan karir, atau ide yang bisa mengubah hidupmu? Kamu tahu itu penting, kamu tahu kamu harus mengerjakannya, tapi entah kenapa, kamu malah membuka media sosial, menonton video, membalas chat, membersihkan meja yang sebenarnya tidak perlu dibersihkan. Lalu kamu berkata, nanti saja. Masalahnya, nanti sering berubah menjadi besok. Besok berubah menjadi minggu depan. Dan tanpa sadar, bertahun-tahun hidupmu berlalu tanpa banyak perubahan. Kalau kamu sering menunda, saya ingin mengatakan sesuatu yang mungkin tidak nyaman untuk didengar. Kamu tidak menunda karena malas. Dan kamu tidak menunda karena kurang waktu. Ada alasan yang jauh lebih dalam dari itu. Dan selama kamu tidak memahami penyebab sebenarnya, kamu akan terus mengulangi siklus yang sama. Nah, di video ini kita akan membahas kenapa kamu selalu menunda, apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiranmu, dan bagaimana cara keluar dari jebakan yang diam-diam menghancurkan masa depanmu. Banyak orang menganggap dirinya malas hanya karena mereka sering menunda pekerjaan. Mereka berkata, aku memang pemalas. Aku tidak disiplin. Aku tidak punya motivasi. Padahal kenyataannya seringkali berbeda. Coba perhatikan, saat ada serial yang kamu sukai, kamu bisa menonton berjam-jam. Saat bermain game, kamu bisa fokus tanpa merasa lelah. Saat membahas hal yang kamu sukai, energimu tiba-tiba muncul. Kalau benar kamu malas, seharusnya kamu malas melakukan semuanya. Tetapi itu tidak terjadi. Masalah sebenarnya adalah otakmu sedang berusaha menghindari sesuatu. Seringkali yang ditunda bukan pekerjaannya. Yang ditunda adalah perasaan yang muncul ketika memikirkan pekerjaan itu. Perasaan takut gagal, takut tidak cukup baik, takut hasilnya mengecewakan, takut dinilai orang lain. Menunda adalah cara otak melindungi diri dari ketidaknyamanan. Sayangnya perlindungan ini hanya bersifat sementara, karena setiap kali kamu menunda, rasa cemas justru semakin besar. Tugas yang awalnya kecil mulai terlihat menakutkan. Deadline semakin dekat, tekanan semakin besar, dan akhirnya kamu merasa semakin malas. Padahal akar masalahnya bukan kemalasan, melainkan penghindaran. Selama kamu terus menyebut dirimu malas, kamu akan mencari solusi yang salah. Karena masalah sebenarnya bukan kurangnya energi. Masalahnya adalah hubunganmu dengan rasa takut dan ketidaknyamanan. Salah satu alasan terbesar, kenapa kamu terus menunda adalah karena kamu percaya bahwa suatu hari nanti akan datang, momen yang sempurna untuk memulai. Kamu berkata pada dirimu sendiri, besok aku akan mulai. Minggu depan aku akan lebih fokus. Bulan depan aku akan lebih disiplin. Kalau keadaan sudah lebih tenang, aku pasti mulai. Masalahnya, kalimat-kalimat ini terdengar masuk akal, bahkan terdengar bijak. Tetapi jika kamu melihat hidupmu beberapa tahun ke belakang, kemungkinan besar kamu sudah mengucapkan kalimat yang sama berkali-kali. Dan hasilnya tetap sama. Kamu masih menunggu. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya kecanduan persiapan. Mereka lebih suka merencanakan daripada bertindak. Mereka menonton video motivasi, membaca buku produktivitas, membuat jadwal yang rapi, dan menuliskan target-target besar. Tetapi ketika waktunya tiba untuk melakukan pekerjaan yang sesungguhnya, mereka menghilang. Kenapa? Karena merencanakan terasa aman. Berpikir tentang perubahan terasa nyaman. Tetapi bertindak berarti menghadapi kemungkinan gagal. Dan itulah yang ingin dihindari oleh otak. Otak manusia dirancang untuk mencari keamanan, bukan kesuksesan. Ketika ada sesuatu yang terasa tidak pasti, otak akan berusaha menjauh darinya. Bahkan jika hal itu sebenarnya baik untuk masa depanmu. Inilah alasan mengapa banyak orang terus menunda memulai bisnis. Belajar skill baru, membuat konten, atau mengejar impian mereka. Mereka tidak takut bekerja. Mereka takut menghadapi kemungkinan bahwa hasilnya tidak sesuai harapan. Karena selama mereka belum memulai, mereka masih bisa berkhayal bahwa suatu hari nanti semuanya akan berjalan sempurna. Padahal kenyataannya, tidak ada orang sukses yang memulai dalam kondisi sempurna. Tidak ada pengusaha yang memiliki semua jawaban sebelum memulai. Tidak ada kreator yang membuat konten sempurna di video pertamanya. Tidak ada atlet yang langsung hebat saat latihan pertama. Mereka semua memulai dalam kondisi yang sama seperti dirimu sekarang. Penuh keraguan, penuh ketakutan, dan jauh dari kata siap. Perbedaannya hanya satu. Mereka tetap bergerak. Mereka memahami bahwa kejelasan datang setelah tindakan, bukan sebelumnya. Semakin lama kamu menunggu, semakin besar gunung yang kamu ciptakan di dalam pikiranmu. Sementara orang yang mulai hari ini, meskipun langkahnya kecil, akan selalu lebih dekat ke tujuannya daripada
Orang yang terus menunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat tidak pernah datang. Kamu harus menciptakannya sendiri. Coba pikirkan sesuatu yang sudah lama ingin kamu capai. Mungkin membangun bisnis, mungkin menurunkan berat badan, mungkin membuat channel YouTube, mungkin belajar skill baru. Sekarang perhatikan apa yang terjadi di kepalamu ketika memikirkan tujuan itu. Kebanyakan orang langsung membayangkan garis finish. Mereka membayangkan uang yang ingin dihasilkan, tubuh yang ingin dimiliki, jumlah subscriber yang ingin dicapai, atau kehidupan yang mereka impikan. Masalahnya, ketika tujuan terlihat terlalu besar, otak langsung merasa kewalahan. Akhirnya muncul pikiran seperti, ini terlalu sulit. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku belum cukup siap. Dan tanpa sadar, kamu mulai menunda lagi. Padahal hampir semua pencapaian besar di dunia ini lahir dari tindakan-tindakan kecil yang terlihat tidak penting. Sebuah buku dimulai dari satu kalimat, bisnis besar dimulai dari satu pelanggan, tubuh yang sehat dimulai dari satu sesi latihan, channel YouTube besar dimulai dari satu video yang mungkin hanya ditonton sedikit orang, tetapi karena kita terlalu fokus pada hasil akhir, kita meremehkan langkah kecil yang sebenarnya paling penting. Kita ingin hasil besar sekarang, kita ingin perubahan cepat, kita ingin melihat perkembangan dalam hitungan hari. Ketika itu tidak terjadi, kita kehilangan semangat. Inilah jebakan yang membuat banyak orang berhenti. Mereka menilai kemajuan berdasarkan hasil, bukan berdasarkan konsistensi. Padahal orang-orang yang berhasil memiliki cara berpikir yang berbeda. Mereka tidak fokus pada kemenangan besar setiap hari. Mereka fokus memenangkan hari ini. Mereka bertanya, apa satu hal yang bisa aku lakukan hari ini? Bukan, bagaimana cara mengubah seluruh hidupku sekaligus? Karena mereka tahu bahwa hidup tidak berubah dalam sehari, tetapi hidup bisa berubah karena apa yang kamu lakukan setiap hari. Jika kamu ingin berhenti menunda, berhentilah melihat gunung yang harus didaki. Lihat saja langkah berikutnya, karena langkah berikutnya selalu lebih mudah daripada memikirkan seluruh perjalanan. Dan seringkali yang kamu butuhkan bukan lebih banyak motivasi. Yang kamu butuhkan hanyalah fokus pada tindakan kecil yang bisa dilakukan sekarang. Masalah terbesar dari kebiasaan menunda bukanlah tugas yang tidak selesai hari ini. Masalah terbesar adalah kehidupan yang perlahan-lahan hilang tanpa kamu sadari. Setiap kali kamu menunda sesuatu yang penting, mungkin tidak ada konsekuensi besar yang langsung terlihat. Tidak ada alarm yang berbunyi. Tidak ada hukuman yang datang saat itu juga. Karena itulah menunda terasa aman. Tetapi hidup bekerja dengan cara yang berbeda. Konsekuensi dari menunda biasanya muncul bertahun-tahun kemudian. Saat teman-temanmu sudah memiliki skill yang lebih baik karena mereka mulai lebih dulu. Saat peluang yang dulu ada kini sudah hilang. Saat kamu melihat ke belakang dan menyadari bahwa dirimu masih berada di tempat yang hampir sama. Inilah yang tidak disadari banyak orang. Menunda bukan hanya mencuri waktu, menunda mencuri masa depan. Setiap hari yang kamu habiskan untuk menunggu adalah hari yang tidak bisa dikembalikan. Dan semakin lama kebiasaan itu berlangsung, semakin kuat identitas yang terbentuk. Kamu mulai melihat dirimu sebagai orang yang selalu menunda, sebagai orang yang tidak konsisten, sebagai orang yang sulit menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Padahal identitas itu sebenarnya dibangun oleh tindakan kecil yang terus diulang. Kabar baiknya, hal yang sama berlaku untuk perubahan. Setiap kali kamu bertindak meskipun tidak ingin melakukannya, kamu sedang membangun identitas baru. Identitas sebagai seseorang yang bisa diandalkan, seseorang yang menepati komitmen, seseorang yang bergerak meskipun takut. Jangan tunggu sampai hidup memaksamu berubah. Jangan tunggu sampai penyesalan datang. Karena saat itu terjadi, harga yang harus dibayar seringkali jauh lebih mahal. Mulailah sekarang. Mulailah kecil, tetapi mulailah. Karena 5 tahun dari sekarang kamu akan berharap telah memulai hari video ini, dan keputusan itu ada di tanganmu sekarang. Kamu tidak menunda karena malas. Kamu menunda karena mencoba menghindari ketidaknyamanan. Tetapi semakin lama kamu menghindarinya, semakin besar masalah yang kamu ciptakan. Jangan tunggu motivasi. Jangan tunggu mood. Jangan tunggu waktu yang sempurna. Mulailah dari langkah terkecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Karena masa depanmu tidak ditentukan oleh apa yang ingin kamu lakukan. Masa depanmu ditentukan oleh apa yang benar-benar kamu kerjakan. Kalau video ini bermanfaat, tekan tombol like. Tulis di kolom komentar. Saya akan mulai hari ini. Dan jangan lupa subscribe untuk konten tentang produktivitas, disiplin, mindset sukses, dan pengembangan diri. Karena hidupmu tidak berubah ketika kamu menunggu. Hidupmu berubah ketika kamu mulai bertindak.